Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Juliani Nusa Fitri dengan NIM 2120211121. Ya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang zakat mal. Salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam adalah zakat mal. Zakat jenis ini dibayar apabila telah mencapai nisab dan haul. Kewajiban zakat termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, "Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikanmu yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan orang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qamariah atau tahun Hijriah. Zakat mal ini dikeluarkan oleh muzaki atau wajib zakat melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Melansir situs Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariatnya. 5. Rikab. Rikab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam, garimin. Garimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izah. 7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Dan yang terakhir, 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah SWT. Harta yang wajib dizakati. Zakat mal meliputi zakat emas, perak, logam mulia, dan lainnya. Zakat uang dan surat berharga lainnya. Zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa, dan zakat rikas atau barang temuan. Cara menghitung zakat mal. Cara menghitung zakat mal telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama, cara menghitung zakat mal emas. Pertama, zakat emas ditunaikan jika telah mencapai nisab 85 gram. Yang kedua, kadar zakat emas adalah 2,5%. Yang terakhir, jika emas yang dimiliki melebihi nisab, maka zakat yang dibayar adalah 2,5% dari kepemilikannya. 2. Cara menghitung zakat mal perak. Zakat perak wajib ditunaikan jika telah mencapai nisab 595 gram. Kadar zakat perak adalah 2,5%. Jika perak yang dimiliki melebihi nisab, maka zakat yang dibayar adalah 2,5% dari kepemilikannya. Yang ketiga, cara menghitung zakat mal logam mulia. Zakat logam mulia lainnya ditunaikan jika telah mencapai nisab 85 gram emas. Kadar zakat logam mulia lainnya adalah 2,5%. Jika logam mulia lainnya yang dimiliki melebihi nisab, maka zakat yang dibayar adalah 2,5% dari kepemilikannya. 4. Cara menghitung zakat mal uang. Zakat uang wajib ditunaikan jika telah mencapai nisab 85 gram persen. Kadar zakat atas uang adalah 2,5%. Jika uang yang dimiliki melebihi nisab, maka zakat yang dibayar adalah 2,5% dari kepemilikan atas uang. 5. Cara menghitung zakat mal surat berharga.
Zakat surat berharga harus ditunaikan jika telah mencapai nisab 85 gram. Kadar zakat surat berharga adalah 2,5%. Jika surat berharga melebihi nisab, maka zakat yang dibayar adalah 2,5% dari nilai kepemilikan surat berharga. Keenam, cara menghitung zakat perniagaan. Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Yang ketujuh, cara menghitung zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kilo gabah. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tak ada hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Apabila panen melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tak ada hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Yang kedelapan, cara makan pada hewan. 24 hours later. 8. Cara menghitung zakat peternakan dan perikanan. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digambarkan di tempat pengembalaan umum. Apabila hewan ternak dipelihara di dalam kandang, maka dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Nisab zakat atas penghasilan perikanan sebagai dimaksud pada ayat 1 senilai 85 gram emas. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Yang kesembilan, cara menghitung zakat pertambangan. Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. Yang ke-10, cara menghitung zakat perindustrian. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. Nisab zakat atas usaha senilai bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. 11. Cara menghitung zakat pendapatan dan jasa. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Dan yang terakhir, 12. Cara menghitung zakat rikas. Zakat rikas tidak disyaratkan adanya nisab. Kadar zakat rikas sebesar 1/5 atau 20%. Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat mal. Artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Materi yang kedua yaitu penyaluran dana zakat dan pemberdayaan dana zakat. Apa itu penyaluran dana zakat? Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzaki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Beberapa jenis program penyaluran zakat. Jenis pendayagunaan dana Zisbaznas terbagi ke dalam 6 kategori program, yaitu program kemanusiaan, kesehatan, kualitas, sumber daya manusia, pengembangan ekonomi masyarakat, serta dakwah. Berapa persen penyaluran zakat mal? Dari berbagai ulasan, sudah jelaskan jawaban dari beberapa persen zakat penghasilan yang harus dibayar oleh para muzaki berdasarkan aturan nisab dan haul yang ada. Zakat penghasilan yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total jumlah harta penghasilan yang mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Pemberdayaan dana zakat. Zakat sebagai pemberdayaan. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Demikian beberapa hal yang telah saya sampaikan tentang pengertian zakat mal. Mohon maaf jika saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.